Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabi wal Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jamaah taklim yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingganya kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak lain hanyalah untuk menjalankan kewajiban kita, yakni bertolabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keistiqomahan untuk selalu mencari ilmu sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi salah satu suri tauladan yang perlu kita ikuti sampai hari kiamat nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, di sini seharusnya yang mengisi taklim adalah Ustadz Pawarjito, akan tetapi beliau mungkin ada udzur tidak datang, maka digantikan oleh saya. Dan di sini saya akan melanjutkan kembali pembahasan kita, yakni tentang ibadah haji, sebagaimana yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Dan kita sudah membahas tentang bagaimana awal berdirinya ibadah haji itu sendiri, yakni dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi wasallam bersama anaknya Ismail, yang disuruh oleh Allah untuk membangun Ka'bah yang sudah hancur, yang sebelumnya Ka'bah itu sendiri dibangun oleh Nabi Adam alaihi wasallam, akan tetapi karena pada saat itu Ka'bah mengalami kiamat kecil pada zaman Nabi Nuh alaihi wasallam, mengalami banjir, maka oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh kembali kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah itu sendiri. Dan di sini kita akan melanjutkan tentang pembahasan, yaitu sebelum haji, sementara haji, dan sesudah haji. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang sebelum haji. Hadirin jamaah salat rahimakumullah, perlu diketahui bahwasanya di dalam agama kita
kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau melakukan segala sesuatu ibadah, kita disuruh oleh Allah untuk mencari tahu janji apa, janji yang Allah diberikan kepada kita. Janji apa yang Allah diberikan kepada kita ketika kita melakukan suatu ibadah. Seperti misal ketika kita menjalankan sholat, kita itu akan diberikan apa? Ketika kita hadir di majelis ilmu, kita akan mendapatkan apa? Kalau di dalam ilmu hadis, ini namanya adalah al-wa'ad atau keutamaan atau fadilah tentang ibadah itu sendiri. Begitupun dengan ibadah haji. Ibadah haji merupakan sebuah fadilah yang sangat besar dan merupakan rukun Islam yang kelima. Ada sebuah fadilah atau sebuah keutamaan ketika seseorang itu mau melakukan ibadah haji. Sebelum kita mau berangkat ibadah haji, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah rizki ketika jadi kita bisa berangkat ke Mekah, ya. Tujuan ketika seseorang sebelum melakukan ibadah haji, kita disuruh untuk mencari tahu amalan atau mencari tahu fadilah atau keutamaan itu sendiri dari ibadah haji. Tujuannya adalah agar kita lebih semangat lagi untuk mengerjakan ibadah haji itu sendiri. Keutamaan yang pertama ketika kita melakukan ibadah haji, yaitu haji merupakan amalan yang paling afdol. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdalu? Qol, imanu billahi wa rasulih. Qilla thumma madha? Qol, jihadun fi sabilillah. Qilla thumma madha? Qol, hajju mabrurun. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah yang paling afdol? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari nomor 1519. Ini adalah keutamaan yang pertama atau fadilah yang pertama. Jadi haji adalah merupakan amalan yang paling afdol, ya. Kata Nabi SAW ketika beliau menyebutkan beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian jihad fi sabilillah, maka yang terakhir Rasulullah SAW yakni mengerjakan haji yang mabrur. Ini adalah keutamaan yang pertama. Lalu kemudian keutamaan yang kedua atau fadilah yang kedua ketika seseorang melakukan ibadah haji adalah jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa syirik dan maksiat, maka balasannya adalah surga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Muslim nomor 1349.
Di sini ada seorang ulama yang bernama An-Nawawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga adalah bahwasanya haji yang mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian pahalanya, sebagian kesalahannya, bahkan ia memang pantas untuk masuk ke dalam surga. Ini keutamaan yang kedua apabila seseorang melakukan ibadah haji. Yang pertama tadi adalah haji adalah amalan yang paling afdol. Lalu kemudian yang kedua, barang siapa yang menunaikan ibadah haji maka balasannya adalah surga. Lalu keutamaan yang ketiga atau fadilah yang ketiga bagi seseorang yang melakukan ibadah haji adalah haji termasuk jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an, ia berkata, "Ya Rasulullah, narul jihadu afdalu amal, afala nujahidu?" Qal, "La, lakinna afdal jihadi hajju mabrurun." Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amal yang paling afdol. Apakah berarti kami harus berjihad? Kata Rasulullah, tidak. Jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. Dijawab oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keutamaan atau fadilah yang ketiga bagi seseorang yang melakukan ibadah haji. Yang pertama tadi adalah ibadah haji adalah amalan yang paling afdol. Yang kedua adalah balasan surga, dan yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Adapun keutamaan yang keempat atau fadilah yang keempat bagi seseorang yang melakukan ibadah haji adalah haji akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hajalillahi falam yarkus walam yafsuk roja'a kayaumi waladushu ummuh." Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu ia berkata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya bagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Artinya adalah dia suci dari dosa-dosa, bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1521. Ini fadilah yang keempat. Jadi bagi seseorang yang melakukan ibadah haji maka akan dihapuskan segala dosa-dosa sebagaimana seperti seseorang yang baru lahir dari ibunya, yaitu suci, ya, bersih dari dosa. Adapun fadilah yang kelima atau keutamaan yang kelima bagi seseorang yang melakukan ibadah haji adalah haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabi'u bainal hajju wal umrati, fannahuma yang fiyani faqara wadunub, kama yang fi kifrojan bathal hadid, wadahabi wal fidali wal laisa." Lil hajjatil mabrurati thawabun illal jannah. Yang artinya, ikutkanlah umrah kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa.
sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2631. Ini fadilah yang kelima. Adapun fadilah yang keenam atau keutamaan yang keenam bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji adalah orang yang berhaji adalah tamu Allah. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, al-ghaji fi sabilillahi wal haju wal umrati wal mu'tamriu wafdallahi wada'hum fa'ajabuhu wasaluhu fa'dahum. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, niscaya Allah akan beri. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2893. Ini adalah keutamaan atau fadilah bagi seseorang yang melakukan ibadah haji. Keutamaan yang pertama bagi seseorang yang melakukan ibadah haji adalah haji merupakan amalan yang paling afdol. Lalu kemudian jihad fisabilillah, dan yang terakhir beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian fadilah yang kedua adalah jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa syirik, maka balasannya adalah surga. Dan fadilah yang ketiga adalah haji merupakan termasuk jihad fisabilillah. Dan yang keempat, haji akan menghapuskan kesalahan dari dosa-dosa. Yang kelima, haji akan menghilangkan kefakiran dan dosa. Adapun yang terakhir, haji merupakan, orang yang berhaji adalah tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu beberapa fadilah atau keutamaan orang yang mau melakukan ibadah haji, ya, bagi seseorang sebelum melakukan ibadah haji, dia harus mencari tahu dulu pahala apa yang ia dapatkan sebelum mereka berangkat haji. Di antaranya yaitu seperti apa yang saya tadi sebutkan, sekitar ada 6 fadilah atau 6 keutamaan. Baik, jamaah salat rahimakumullah. Lalu bagaimana ketika seseorang itu tidak bisa atau belum mampu dia untuk pergi ke haji? Jadi di sini kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, meskipun mungkin sampai nanti kita meninggal dunia kita belum mampu untuk berangkat ibadah haji, maka ada sebuah fadilah atau sebuah keutamaan amalan yang setara dengan ibadah haji. Meskipun nanti kita belum dimampukan oleh Allah untuk berangkat ke sana, Allah akan memberikan sebuah pahala yang setara dengan pahala haji. Di sini penulis buku ada 7 amalan yang jika diamalkan maka bisa berpahala haji. Amal ini ada yang ringan, bahkan kita bisa melakukan setiap waktu. Walaupun ringan, namun pahalanya itu sangat luar biasa. Amalan yang pertama, bagi seseorang yang belum mampu
melakukan ibadah haji, dia bisa melakukan amalan yang setara dengan ibadah haji itu sendiri. Yang pertama yaitu sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini pahalanya seperti ibadah haji, yaitu melakukan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dalilnya adalah dari Abu Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man masa illa sholatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajatin, wa man masa illa sholatin tatawwa'in fahiya ka'umratin nafilatin." Yang artinya, siapa yang berjalan menuju sholat wajib, yaitu sholat berjamaah, maka ia seperti berhaji. Siapa yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Ini adalah amalan seperti dengan ibadah haji, yaitu sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Di dalam sebuah hadis lain dari Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci lalu kemudian menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Dan barang siapa yang keluar untuk melakukan sholat duha, yang ia tidak melakukan kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh dan melakukan sholat setelah sholat lainnya, ia tidak melakukan perkataan yang sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di kitab catatan amal yang paling sholih. Hadis riwayat Daud nomor 558. Ini adalah pahala yang pertama yang setara dengan ibadah haji. Adapun amalan yang kedua yang pahalanya seperti dengan ibadah haji adalah melakukan sholat isyraq. Di sini ada cara-caranya. Yang pertama melakukan sholat subuh secara berjamaah. Lalu kemudian setelah sholat dia berdiam untuk berzikir dan melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti membaca Al-Quran, berzikir, ya, melakukan kegiatan yang bermanfaat, atau bisa dilakukan mungkin taklim subuh, ya, atau kajian subuh, sehingga ketika matahari setinggi tombak 15 menit setelah matahari terbit, maka melakukan sholat 2 rakaat atau disebut dengan sholat isyraq, atau bisa disebut dengan sholat duha di awal waktu. Ini adalah dinamakan sholat isyraq atau sholat duha di awal waktu, yang pahalanya seperti pahala ibadah haji. Jadi kita berangkat ke masjid, lalu kemudian kita sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah kita berzikir, kita mungkin membaca Al-Quran, atau kita mungkin melakukan kajian subuh sampai terbitnya matahari. Lalu kemudian setelah itu melakukan sholat 2 rakaat. Begitu caranya. Ini yang dinamakan dengan sholat isyraq atau sholat duha di awal waktu, yang kata Rasulullah SAW pahalanya seperti ibadah haji. Ini adalah amalan yang kedua yang setara dengan ibadah haji. Adapun amalan yang ketiga yang setara dengan ibadah haji adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Dari Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Man ngada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allamah kana lahu ka'ajri hajatana." Yang artinya,
siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Ini adalah fadilah yang ketiga, ya, yaitu hadir di dalam majelis ilmu seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berangkat ke masjid dari rumahnya, lalu kemudian dia mengajarkan ilmu atau belajar ilmu seperti yang kita lakukan sekarang, maka pahalanya adalah seperti ia melakukan ibadah haji yang sempurna. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Adapun fadilah yang keempat atau keutamaan yang keempat yang setara dengan ibadah haji adalah membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat, atau biasa yang kita sebut yaitu berzikir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ada orang-orang miskin datang menghadap Nabi SAW. Mereka berkata, orang-orang kaya itu pergi membawa derajat yang tinggi dan kenikmatan yang kekal. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka memiliki kelebihan harta sehingga bisa berhaji, berumrah, berjihad, serta bersedekah. Jadi di sini, di dalam sebuah hadis ini, ada orang-orang miskin yang datang menghadap baginda Nabi SAW. Orang-orang miskin ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang-orang yang kaya pergi membawa derajat yang lebih tinggi dan kenikmatan yang kekal, dan mereka menjalankan sholat sebagaimana kami juga menjalankan sholat. Mereka juga berpuasa sebagaimana memiliki kelebihan yang banyak, memiliki kelebihan harta yang banyak, sehingga dia bisa berhaji, lalu kemudian dia bisa berumrah, dan mereka bisa bersedekah. Lantas bagaimana ya Rasulullah kami bisa menandingi pahala mereka? Maka Nabi SAW bersabda, maukah kalian aku ajarkan suatu amalan? Dengan amalan tersebut kalian akan mengejar orang yang mendahului kalian, maksudnya mendahului orang-orang yang kaya tadi, dan dengannya dapat terdepan dari orang-orang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang-orang yang melakukan hal sama seperti kalian. Maka kalian bertasbihlah, bertahmid, dan bertakbirlah di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali. Ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa. Walaupun seseorang itu tidak bisa melakukan ibadah haji, akan tetapi ya, kata Nabi SAW, apabila kalian ingin menandingi seseorang yang lebih kaya sehingga orang kaya tersebut bisa berhaji, berumrah, atau bersedekah, maka kalian bertasbihlah, bertahmidlah, dan bertakbirlah ketika selesai sholat fardu. Ini adalah keutamaan yang keempat. Di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW pun bersabda, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kembali menghadap Rasulullah SAW.
Lalu mereka berkata, saudara-saudara kami yang punya harta atau orang kaya akhirnya mendengar apa yang kami lakukan. Lantas mereka pun melakukan semisal itu. Maksudnya ada orang fakir miskin dari kalangan muhajirin. Orang-orang muhajirin ini selalu rajin berzikir, selalu rajin membaca Al-Quran, selalu rajin beribadah. Lalu kemudian orang kaya ini mendengar amalan orang miskin tersebut, sehingga orang-orang fakir tersebut mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya mendengar amalan kami. Ketika kami berzikir, mereka juga melakukan zikir. Ketika kami beribadah, mereka juga melakukan ibadah. Lalu kemudian apa yang kami lakukan? Kata Rasulullah SAW, inilah karunia yang Allah berikan kepada saja yang Ia kehendaki. Memang orang-orang kaya ini adalah orang yang memang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki harta yang banyak. Adapun fadilah yang selanjutnya atau keutamaan yang selanjutnya yang setara dengan ibadah haji adalah umroh di bulan Ramadan. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang wanita, "Ma mana'aki antahja ma'ana?" Apa alasanmu sehingga tidak ikut berhaji bersama kami? Maka wanita itu menjawab, aku punya tugas untuk memberi minum pada seekor unta, di mana unta tersebut ditunggangi oleh ayah si fulan dan anaknya ditunggangi oleh suaminya. Dan anaknya berkata, ia meninggalkan unta tanpa diberi minum. Lantas kami yang bertugas membawakan air pada unta tersebut. Jadi maksud dari hadis ini adalah ketika seseorang itu bertanya kepada seorang wanita tersebut, kenapa kamu tidak ikut berhaji bersama kami? Karena wanita ini diberikan tugas untuk memberikan minum kepada onta-onta yang telah ditinggalkan oleh seorang anak dan suaminya. Maka Rasulullah SAW bersabda, fa idza kana Ramadan a'tamir fihi fa inna amrudun fi Ramadhana hajah. Jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu karena umrah Ramadan senilai dengan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari 1782. Di dalam sebuah hadis yang lain yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW juga bersabda, fa inna amratun fihi ta'dilu hajah. Umrah pada bulan suci Ramadan senilai dengan ibadah haji. Di dalam sebuah hadis yang lain juga disebutkan yang telah diriwayatkan oleh Bukhari, fa inna umratun fi ramadhana taqdi hajatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan suci Ramadan seperti ibadah haji bersamaku. Ada seorang ulama yang bernama Imam Nawawi rahimahullah. Ia berkata, yang dimaksud adalah umrah Ramadan mendapatkan pahala ibadah haji, namun bukan berarti umrah Ramadan sama dengan haji atau secara keseluruhan. Sehingga jika seorang punya kewajiban haji lalu ia berumrah di bulan Ramadan, maka umrah tersebut tidak bisa menggantikan ibadah haji tersebut. Adapun fadilah yang keenam yang setara dengan ibadah haji, yang setara dengan amalan ibadah haji adalah berbakti kepada orang tua.
atau birrul walidain. Dalilnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, ada seseorang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sangat ingin pergi berjihad, namun ia tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah salah satu seorang dari kedua orang tuanya masih hidup? Ia menjawab, ibunya masih hidup. Maka Rasul pun berkata kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan dengan berbuat baiklah kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik kepadanya, maka statusnya adalah seperti ibadah haji, berumrah dan berjihad. Ini adalah fadilah yang keenam, yang setara dengan ibadah haji adalah berbakti kepada orang tua. Lalu di sini juga disebutkan oleh para ulama bagaimana ketika seseorang itu atau orang tua tersebut sudah meninggal dunia. Di sini ada beberapa hal cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, banyak meminta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua. Yang ketiga, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Yang keempat, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat keduanya yang tidak pernah terjalin. Lalu kemudian yang kelima, memuliakan teman dekat kedua orang tuanya. Dan keenam adalah bersedekah atas nama orang tua yang sudah tiada. Adapun yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, fadilah atau keutamaan yang ketujuh yang setara dengan ibadah haji adalah bertekad untuk ibadah haji. Jadi ya, meskipun kita belum mampu untuk melakukan ibadah haji, minimal ya kita itu ada niat untuk melakukan ibadah haji itu sendiri, ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, ya. Meskipun kita sudah berniat untuk melakukan ibadah haji dan Allah Subhanahu wa taala belum memampukan kita untuk pergi ke sana, dan ketika kita meninggal dunia, maka ibadah tersebut ya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dicatat seperti orang yang melakukan ibadah haji itu sendiri. Ada sebuah dalil di sini dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata dalam suatu peperangan atau perang Tabuk, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian dalam pahala, padahal mereka tidak ikut berperang karena mendapatkan udzur sakit. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa sarikukum fil ajri, melainkan mereka yang terhalang sakit akan dicatat ikut serta bersama kalian dalam berpahala. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang keutamaan orang yang berhaji sebelum berangkat ke haji. Minimal kita sudah tahu ya tentang keutamaan ibadah haji itu sendiri. Walaupun meskipun ya kita belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke sana, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 amalan yang berpahala haji yang setara dengan ibadah haji itu sendiri. Yang pertama yaitu salat 5 waktu berjamaah di masjid. Yang kedua yaitu melakukan salat isyraq atau salat duha di awal waktu. Dan yang ketiga yaitu menghadiri majelis ilmu di masjid seperti yang kita lakukan sekarang. Dan yang keempat adalah membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah salat fardu, ya, seperti membaca subhanallah ya,
lalu kemudian Allahu Akbar ya, lalu kemudian Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan yang kelima adalah umroh di bulan Ramadan. Adapun yang keenam yaitu berbakti kepada orang tua atau biru walidain, dan yang terakhir adalah bertekad untuk pergi berhaji ke Mekah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan amalan-amalan seperti di atas, dan semoga kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke haji. Dari saya mungkin ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.